Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait mencegah infeksi pernafasan di musim pancaroba. Tapi sebelum kita kembali ke Dokter Lisa, mungkin dari Dokter Putri terlebih dahulu terkait imun nih tadi dokter. Sebenarnya untuk menjaga imun setiap orang tuh apakah memang ada standarnya dokter atau kok memang ada perbedaan juga untuk menjaga imun sendiri? Ya, baik. Memang tadi ya semua penyakit ya rata-rata bergantung kepada sistem kekebalan tubuh dan respon tubuh juga. Ada orang yang dia mau kehujanan, mau kepanasan, dia tetap bugar, tetap fit gitu. Ada orang yang mungkin baru kehujanan sekali udah langsung sakit gitu. Nah, jadi balik-balik kita mengenali tubuh kita sendiri. Sistem kekebalan tubuh kita caranya untuk meningkatkannya bagaimana? Apakah ada standarnya atau tidak? Sebenarnya secara standar banget sih nggak ada ya. Paling kita harus mengenali juga tubuh kita apakah masuk ke dalam kategori yang kuat, yang strong, imunnya memang bagus gitu atau memang lemah gitu. Ada juga orang-orang dengan penyakit-penyakit tertentu yang memang sistem kekebalan tubuhnya juga turun begitu, seperti penyakit-penyakit diabetes yang lama atau penyakit-penyakit keganasan. Itu kan memang secara sistem kekebalan tubuh memang mereka kurang. Jadi memang perlu lebih ditingkatkan daripada orang-orang yang biasa. Cara meningkatkan kekebalan tubuhnya nanti kita bahas ya di belakang, tapi beberapa contohnya seperti kita olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, terus juga istirahat yang cukup. Itu saja. Tentunya kembali lagi dengan pola hidup dan juga pola makan yang sehat itu adalah utamanya ya dok ya, karena segala sesuatu penyakit itu tetap harus ada pagernya ya dok, itulah imun tadi tentunya. Baik dokter Lisda kembali. Oke, boleh dibantu slide-nya. Nah, jadi tadi kita bicara soal musim pancarobanya dulu ya. Nah, kalau di sini kan biasanya terjadi di bulan Maret April ya, peralihan katanya. Dan biasanya sih itu yang musim kemaraunya ya, di musim penghujannya, yaitu tadi sih gampangnya dari mitos nenek moyang kita Ber ya dok ya. Ber katanya sih bernya itu nyiapin ember gitu ya. Itu mitos ya gitu. Tapi memang dari teorinya memang kita memang Indonesia itu punya dua musim, itu betul. Itu fakta, itu ada musim penghujan dan juga musim kemarau. Boleh next slide? Nah, jadi kenapa sih sering terjadi penyakit gitu ya? Tadi ini sebenarnya udah ditanya atau disinggung oleh Afifah tadi ya. Kenapa ya waktu peralihannya itu terjadi gitu? Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Jadi ketika ada peralihan, misalnya perubahan dari yang sebelumnya nggak pernah ada peningkatan curah hujan, kelembapan udaranya juga nggak terlalu tinggi, kemudian juga iklimnya nggak terlalu dingin dan lain sebagainya, maka di situ ada perubahan. Kan kita kan kalau terjadinya penyakit itu konsepnya ada 3 ya yang mempengaruhi. Ada lingkungan, ada faktor, dan juga ada hostnya. Host itu ya kita anggap adalah kita manusianya. Lalu kemudian lingkungan tuh lingkungan sekitar, di dalamnya itu termasuk musim, Afifah ceritanya. Yaitu tadi ada musim kemarau dan musim penghujan. Lalu ada yang namanya agent. Agent ini adalah kalau gampangnya masyarakat mungkin taunya mikroorganisme lah. Atau kalau dipersempit lagi yang kata orang awam sering sebut, ini bakteri ya dok, ini virus ya. Nah itulah agentnya. Jadi agent itu adalah sekumpulan makhluk hidup juga sih ya, mikroorganisme yang nggak kasat mata ya. Ada virus, bakteri, jamur, kemudian juga ada partikel-partikel debu, polutan dan lain sebagainya lah ya, bercampur menjadi satu, yang mana dia mengalami perubahan, bisa meningkat karena perubahan cuaca tadi nih. Misalnya tadi polusi, debu, kotoran akan berterbangan ketika ada hujan badai misalnya ya, atau pada waktu musim kemarau juga peningkatan polusi juga meningkat gitu ya. Kemudian juga beberapa mikroorganisme penyebab penyakit kayak bakteri mulai meningkat gitu ya. Kemudian juga contohnya misalnya nyamuk nih, yang disebabkan oleh nyamuk kan dia akan bertelur tuh. Meski musim penghujan ya banyak dia bertelur kan. Artinya beberapa penyakit-penyakit infeksi virus, contohnya virus denggi yang dia dibawa oleh vektornya itu nyamuk, perantaranya nyamuk, maka otomatis dia akan menyesuaikan dengan siklus daur hidup nyamuk dong. Ketika siklus daur hidup nyamuknya meningkat ketika musim penghujan, maka dia akan meningkat juga resiko dia membawa virus denggi ini. Gitu. Nah itulah yang terjadi akhirnya. Nah itu dipengaruhi lagi oleh si hostnya kita tadi. Di kitanya apa? Yaitu bala tentaranya kita berupa imun tadi atau daya tahan tubuh.
kalau daya tahan tubuhnya itu menurun gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika turun? Ya udah gampang deh masuk mikroorganisme tadi. Karena jumlahnya banyak akibat peralihan musim tadi kan, akhirnya ditambah dengan imun kita yang lemah, artinya tentara-tentaranya ibaratnya tuh nggak fit untuk memerangi ini tadi ya. Harusnya dia membentengi, tapi kemudian ada celah dari benteng yang dia buat, akhirnya masuk gitu. Karena prinsipnya juga faktor itu atau mikroorganisme itu masuk dalam jumlah yang cukup, Afifah, baru dia akan menimbulkan penyakit. Makanya nggak setiap hari kan kita mengalami flu batuk pilek kan logikanya, padahal kita setiap hari loh terkena debu. Benar. Mungkin saja kita terpapar oleh mikroorganisme kan, tapi nggak selalu tiap hari. Kenapa? Karena dia butuh jumlah yang cukup dulu, atau faktor virulensi ya namanya. Jadi butuh jumlah yang cukup ditambah imun yang lemah, akhirnya baru deh bisa muncul keluhan, manifestasi klinis. Artinya ketika perubahan musim kan dia jumlahnya banyak kan, ditambah imun yang lemah baru masuk. Ketika imun kuat maka ada harapan nih, kita harapan dia rapat benteng pertahanannya, Afifah, sehingga akhirnya jumlah yang banyak tadi tidak bisa menembus. Itu sih sebenarnya harapannya. Baik. Makanya jatuhlah pada kondisi sakit nih ketika daya tahan tubuhnya turun ya. Nah, kelompok yang rentan itu siapa saja? Yaitu anak-anak, lansia, pasien-pasien yang dengan komorbid atau penyakit kronis, misalnya pasien DM, diabetes mellitus, hipertensi gitu ya. Kemudian juga mobilitas yang tinggi, artinya kita punya banyak aktivitas, itu pasti akan menguras energi. Benar. Gitu ya. Jadi semakin banyak mobilitas kita, maka imun kita juga diharapkan akan harusnya semakin tinggi. Baik, Dok. Ya. Nah, tapi kita sebagai host tadi ya, Dok ya. Apakah kita tuh bisa mengetahui nih kondisi imun kita ini sedang siap nih untuk berperang atau mungkin sedang lemah nih, Dokter? Itu apakah ada ciri-cirinya juga nih, Dokter? Oke, jadi sebenarnya kita individu itu tahu gitu ya. Kita punya alarm sendiri, benar ya dokter Putri ya. Jadi kita tuh biasanya, contoh nih Afifah, kalau Afifah merasa kelelahan, Afifah tahu kan kondisi tubuh, kayaknya aku mulai lelah nih. Pasti Afifah akan doping dengan multivitamin misalnya. Jadi kalau dibilang apakah kita bisa mengetahui, sangat bisa. Tinggal ini kembali ke tingkat kesadaran. Ya, ada beberapa orang yang mungkin bisa dibilang ya udahlah, cukup dengan istirahat misalnya, atau itu pun ya udahlah sebentar aja, paling ini merasa capeknya. Padahal alarm lelah dari tubuh itu sebenarnya harus kita respon. Responnya itu harus tepat ketika tubuh memberikan alarm capek atau lelah gitu ya. Nah, itu kita harus respon nih. Aku harus gimana nih? Mungkin aku kurangi mobilitas, aktivitas yang bisa kita kurangi. Kemudian aku doping vitamin dan olahraga. Karena olahraga ini kan prinsipnya kita mau mencapai kebugaran ya, prinsipnya ya. Jadi olahraga tuh bukan kegiatan rutin yang kita lakukan di kantor dan lain sebagainya, bukan. Gak bisa kita hitung itu sebagai olahraga, walaupun kita beraktivitas nih Afifah. Karena olahraga itu adalah sesuatu kegiatan yang memang terstruktur, yang punya tujuan mencapai kebugaran. Nah, jadi supaya kita terasa lebih bugar, maka boleh salah satu strateginya itu seperti itu. Jadi bisa sekali kita mengenali harusnya, tinggal kembali kepada tingkat keawareness atau kepedulian individu tersebut meresponnya. Nah, tadi dokter sempat menyinggung ya bahwa ketika kita sudah punya alarm kelelahan pun kita masih diwajibkan untuk olahraga. Nah, untuk orang yang sedang sakit nih dokter, apakah masih diharuskan untuk berolahraga ataukah seharusnya itu dikurangi terlebih dahulu nih ketika lagi sakit? Oke. Jadi kita kalau berbicara olahraga ini biasanya di tingkat preventif ya. Jadi pencegahan, artinya sebelum terjadilah Afifah. Tapi kalau misalnya pasiennya sudah jatuh pada kondisi sakit, maka memang sebaiknya istirahat, bed rest ya istilahnya. Jadi tidak dengan olahraga. Tapi kalau olahraga ini biasanya porsinya itu adalah di salah satu tindakan yang preventif atau pencegahan. Baik, jadi memang itu adalah kewajiban yang harus dijalani setiap hari sebenarnya dok ya. Jangan ketika sakit dulu mau olahraga gitu ya dokter ya. Baik, tahan dulu dokter Lisda dan dokter Putri, nanti kita akan kembali lagi tentunya tetap di Dokter Kito bersama Kita Sehat.